Seni identik dengan keindahan. Jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan seni membuat seseorang yang melihat atau mendengarkannya merasakan kebahagiaan. Untuk anak-anakku kelas 9, di semester gasal ini kalian akan belajar tentang seni lukis. Kalian akan mengetahui tentang pengertian seni lukis, tema yang sering muncul dalam karya seni rupa atau seni lukis, teknik berkarya seni lukis, media atau alat dan bahan seni lukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9, seni budaya semester gasal bab yang pertama adalah seni lukis. Ya. Yang pertama pengertian seni lukis. Nah, kalian ini ada beberapa pengertian. Menurut Sudarso SP, merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar untuk mendapat kesan tertentu dan harus bisa menerjemahkan objek, tema, gagasan secara representatif. Kemudian menurut BS Majors, merupakan membubuhkan cat pada permukaan datar. Ketebalannya diperhitungkan, berbagai konfigurasi cat dapat mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif. Kemudian menurut Sunento Zuliman, pendapat yang ketiga ya, merupakan proses melahirkan pikiran, gagasan, angan-angan ke dalam bentuk rupa yang indah yang memuaskan penglihatan, dibuat dengan mencoretkan garis, warna, mengukir, dikerjakan dengan alat yang dijepit dengan dua jari atau digenggam. Kemudian menurut Darsono Soni Kartika, merupakan pengalaman estetik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan medium rupa. Secara umum, seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Jadi, secara mudahnya itu perbedaan melukis dan menggambar. Kalau menggambar itu cenderung pada medianya ya, perbedaannya itu pada medianya. Jadi media dalam menggambar itu cenderung memakai spidol, memakai pensil, kemudian pulpen. Tapi kalau melukis itu memakai cat, semprot dan lain sebagainya. Yang berikutnya, aliran gaya lukisan. Yang pertama itu representatif, merupakan perwujudan karya seni yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan. Nah, representatif itu ada aliran naturalisme. Naturalisme menampilkan objek secara alami, memiliki suatu tambahan agar lebih indah. Ini ciri-cirinya. Kebanyakan bertemakan alam. Nah, tema alam itu tidak hanya tentang pemandangan alam ya, bisa juga hewan, manusia, ataupun benda. Kemudian ciri kedua memiliki teknik gradasi warna. Yang ketiga memiliki tekstur, perspektif, pewarnaan yang teliti. Tokoh-tokohnya ada Raden Saleh, Abdullah, Basuki Abdullah, Wakiti, Ruben, Mas Pringadi, Trubus, dan lain-lain. Yang kedua ya atau B, aliran realisme. Nah, realisme menampilkan objek secara alami atau nyata atau apa adanya. Ciri-cirinya kebanyakan bertemakan tentang kehidupan sehari-hari. Biasanya lukisan itu apa adanya. Dan lukisan terlihat menyatu antara objek satu dengan yang lainnya. Ini contohnya ya, lukisan ini membajak sawah ini ya. Tokoh-tokohnya Duo, Gustav Courbet, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri. Berikutnya,
Yang C, romantisme. Nah, kalau mendengar kata romantisme, kira-kira apa itu romantisme? Ya. Nah, romantisme itu imajiner, cerita-cerita romantis, peristiwa dahsyat, dramatis. Ciri-cirinya, lukisan yang mengandung cerita dahsyat dan emosional, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Nah, penuh gerak, dinamis, warna kontras dan meriah, komposisi dinamis, kemudian keadaan melebihi kenyataan. Tokoh-tokohnya, nah itu ada Raden Saleh dan lain sebagainya. Berikutnya, aliran deformatif. Deformatif merupakan perubahan bentuk dari aslinya, menghasilkan bentuk baru tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, aliran deformatif itu ada aliran ekspresionisme. Ekspresionisme itu kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi atau menyatakan sensasi dari dalam baik objeknya maupun perupanya. Nah, ini karya Affandi contohnya ya. Itu bisa dilihat. Nah, ini kemudian ciri-cirinya lebih banyak mengungkapkan jenis emosi, kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia. Yang kedua, ungkapan isi hati seseorang. 3, imajinasi. 4, pemilihan warna diutamakan. 5, karya mencerminkan emosi pelukisnya. Nah, itu tokoh-tokohnya. Itu ada Vincent, Paul Gauguin, Affandi, Zaini, Popo, ya. Kemudian deformatif yang kedua adalah impresionisme. Nah, impresionisme itu penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Nah, ini jadi lebih pada pencahayaan ya, pada keindahannya. Berikutnya deformatif yang berikutnya surrealisme. Nah, surrealisme itu erat kaitannya dengan dunia fantasi. Jadi seolah-olah melukis dalam kehidupan atau dunia mimpi, alam khayal, dan tidak logis. Nah, itu ciri-cirinya, lukisannya aneh dan asing, penuh dengan fantasi dan khayalan. Deformatif berikutnya adalah aliran kubisme. Nah, aliran kubisme itu memiliki bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, kemudian kerucut, kubus, kotak-kotak. Nah, ini contohnya. Ciri-cirinya memiliki bentuk geometris, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Nah, tokoh-tokohnya nanti bisa dibaca ya. Kemudian yang ketiga, aliran atau gaya non-representatif. Non-representatif itu biasanya dikenal dengan abstrak, bentuknya rumit, sudah meninggalkan bentuk aslinya, lebih menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetika. Nah, ini ya, memang bentuknya sukar dikenali, biasanya hanya gorisan-gorisan. Nah, itu tokoh-tokohnya Amri Yahya, kemudian Fajar Siddiq, Sadali, Bud Muhtar. Oke, tema seni lukis. Nah, tema seni lukis biasanya tentang hubungan manusia dengan manusia, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia dengan aktivitas, dan hubungan manusia dengan alam khayal. Berikutnya alat dan bahan. Nah, alat itu biasanya
yang bisa dipakai berkali-kali, dan bahan itu yang sekali pakai, dan bahan itu biasa menempel pada karyanya ya, dan biasanya tidak bisa dipakai lagi karena sudah menempel pada karya itu. Ada pensil, tinta bak, pulpen, krayon, cat air, pensil warna. Nah, ada lagi kuas, palet, cat minyak, pensil arang, pisau palet. Nah, ini cenderung pada alat ini ya. Bahannya apa ini? Bahannya misalkan kanvas, kertas, dan lain sebagainya. Lukisan berdasarkan teknik dan bahan. Teknik pointillis, teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek gambar. Nah, ini contoh lukisan buah pir itu. Teknik spray, teknik yang dilakukan dengan cara menyemprotkan cat pada media lukis. Teknik akuarel, teknik yang biasa disebut dengan sapuan basah. Bahan yang digunakan adalah cat air, cat poster maupun tinta. Lukisan berdasarkan teknik dan bahan. Ada teknik tempera. Teknik ini biasanya dilakukan pada tembok yang sedemikian rupa. Teknik plakat, teknik menggambar dengan bahan cat poster dan cat air dengan sapuan warna yang kental atau tebal. Kemudian teknik akrilik, ya, teknik yang dilakukan dengan bahan cat akrilik sehingga menimbulkan warna yang cerah dan menyala. Kemudian teknik lukisan batik. Nah, teknik ini hampir sama dengan cara membatik, yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Itu biasanya dengan cara terbalik ya melukisnya. Kemudian teknik mozaik dengan cara menempelkan pecahan lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lainnya sehingga membentuk objek tertentu. Nah, berikutnya langkah-langkah membuat lukisan atau membuat seni lukis. Menyiapkan gagasan atau ide terlebih dahulu. Membuat sketsa. Menentukan teknik melukis. Memilih bahan melukis. Mulailah melukis dengan enjoy. Kemudian selesaikan lukisan dengan teknik melukis yang sesuai dengan kalian. Nah, itu tadi materi tentang seni lukis. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.